Oke guys, mari kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6 yang mana nanti kita akan belajar tentang kata sifat atau adjektif. Nah, kalau kita sudah melanjut ke kata sifat itu artinya kita sudah tidak lagi belajar bagian dari kalimat ya, tapi kita akan belajar bagian yang lebih kecil lagi dari bagian dari kalimat. Nah, kemarinnya kita sudah belajar tuh sebelum-sebelumnya kalau kalimat itu urutannya atau susunannya itu ada subjek, predikat, objek dan keterangan itu kalau lengkap ya, teman-teman. Nah, nanti kita akan pelajari bagian yang lebih kecil lagi, yaitu misalnya pecahannya subjek itu apa sama apa misalnya. Predikat itu apa sama apa, objek itu apa sama apa, keterangan itu apa sama apa dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kata sifat atau adjektif. Nah, kata sifat atau adjektif itu seperti namanya ya, teman-teman, yaitu kata sifat fungsinya mengsifati benda. Yang punya sifat itu cuma kata benda, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan kata yang merupakan kata sifat, dia fungsinya di dalam kalimat itu hanya menjelaskan kata benda. Ya, saya ulang lagi, kata sifat itu fungsinya cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda. Dan letaknya nanti, kalau dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan, itu adalah di sebelumnya kata benda, bukan di setelahnya. Ya, secara umum, teman-teman. Nah, jadi misalnya kalau kita mau bilang em, rumah yang besar, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia rumah dulu, baru besar. Rumah besar atau rumah yang besar. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, untuk bilang rumah yang besar itu bukan house big, tapi big house. Jadi dibalik ya. Kata sifatnya di depan, baru kata bendanya di belakang. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan nih, misalnya di soal structure TOEFL, itu titik-titiknya di sebelum kata benda dan kalimat sudah lengkap ya, sudah ada subjek, predikat, dan gak ada yang hilang di kalimat, maka masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Oke, nah kalau teman-teman nanti udah menghadapi masalah phrasing, teman-teman cek titik-titik berada di mana. Kalau letaknya di sebelumnya kata benda, entah itu di subjek ataupun di objek, maka itu tempatnya kata sifat. Jadi carikan di pilihan ganda yang kata sifat seperti itu. Nah, kata sifat sendiri itu dibagi ke dalam 3 kategori berdasarkan urutan dan penggunaannya. Ya, teman-teman. Jadi ada kata sifat itu yang tergolong ke dalam determiner, ada juga yang deskriptif atau epithet, dan ada juga yang noun adjunct atau noun adjective. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama kita pelajari dulu yang determiner, yaitu kata sifat yang muncul paling depan atau kalau misalkan ada determiner ini, determiner paling depan, ya. Nah, determiner sendiri itu adalah jenis kata sifat yang harus ada kata benda setelahnya. Alias dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Contohnya kata the, teman-teman. The itu juga termasuk kata, the itu juga termasuk kata sifat ya. Sorry. Nah, the itu termasuk kata sifat yang mana dia nggak bisa berdiri sendiri di kalimat, nggak bisa. Misalnya, I need the. Itu nggak bisa, teman-teman. You are the, itu nggak bisa, harus ada lanjutannya, harus pasti ada kata bendanya nanti. Misalkan I need the book, I need the computer, I need the room misalnya. Jadi the itu pasti ada kata benda setelahnya seperti itu. Walaupun tidak harus setelahnya pas ya. Jadi intinya the itu nggak harus ada kata benda setelahnya. Kemudian yang kedua, determiner itu selain harus ada kata benda setelahnya, beberapa jenis determiner nanti itu akan menentukan bentuk kata benda yang dijelaskan. Nah, biasanya ini teman-teman pakai nanti untuk mengerjakan struktur bagian kedua, yang kita diminta untuk mencari bagian kita disuruh mencari bagian yang salah di dalam kalimat seperti itu, atau error analisis. Nanti kita pelajari chapter 9 ya. Nah, intinya determiner itu ciri-cirinya itu tadi, teman-teman. Harus dengan noun setelahnya, kemudian beberapa jenisnya nanti menentukan bentuk kata bendanya, apakah harus tunggal, apakah jamak, ataupun juga benda yang tidak bisa dihitung, seperti itu. Nah, untuk kata sifat yang determiner sendiri itu ada 6 jenis, ya. Jadi yang pertama ada namanya artikel. Artikel itu kurang lebih ada 3 ini ya, ada an, sama the. Sebenarnya ada lagi, teman-teman. Cuman itu nggak jarang dipakai di TOEFL, seperti itu. Atau yang perlu teman-teman ketahui, artikel itu 3 ini, teman-teman. Nah, jadi an sama the itu termasuk ke determiner atau kata sifat yang
selalu butuh kata benda setelahnya dan itu nanti akan beberapa menentukan bentuk kata bendanya. Contoh ya, teman-teman. Sama an itu artinya sebuah, seorang, seekor, sehelai. Intinya yaitu jumlahnya satu berarti. Nah, maka kata benda setelahnya nanti itu harus kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal atau singular. Jadi a book, kita nggak bisa bilang a books. Kita juga nggak bisa bilang misalnya misalnya a water, itu nggak bisa. Karena water itu air, dia nggak bisa dihitung. Kalau water yang air secara umum ya, itu nggak bisa dihitung seperti itu. Jadi nggak bisa pakai e. Jadi itu khusus kata bendanya setelahnya harus benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Oke. Nah, kalau the itu bebas, teman-teman. The itu boleh diikuti jenis kata benda apapun. Boleh benda yang bisa dihitung, entah itu tunggal, entah itu jamak, atau benda yang tidak bisa dihitung. Oke. Nah, contohnya tadi a book. The book atau the books itu nggak apa-apa ya. Nah, itu adalah artikel, teman-teman. Nanti munculnya di paling depan. Kemudian yang kedua, selain artikel, kita punya yang namanya demonstratif adjektif. Caranya kita bilang itu atau ini. Nah, untuk bilang itu ada dua ya. Kita bisa pakai that, bisa pakai those. Bedanya kalau that, bendanya harus tunggal atau benda yang nggak bisa dihitung juga nggak apa-apa. Ya, kalau those, benda setelahnya nanti harus yang bisa dihitung dan harus jamak. Seperti itu. Contoh misalnya that book, buku itu. Those books, buku-buku itu. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ini itu bahasa Inggrisnya juga ada dua, teman-teman. Kita bisa pakai this, bisa pakai this. Nah, ini tulisan sama bacaan memang kebalik ya. Yang tulisannya pakai i bacanya e, yang tulisannya e bacanya i. Jadi this, this. Nah, kalau yang this itu nanti benda setelahnya harus tunggal atau benda yang nggak bisa dihitung ya. Tapi kalau yang this, yang tulisannya pakai e, itu nanti benda setelahnya harus jamak. Contoh, mobil ini, this car. Nah, tapi kalau mobil-mobil ini, these cars. Seperti itu. Ya, jadi kalau yang that sama this, bendanya harus tunggal. Kalau those sama these, itu bendanya harus jamak. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan bendanya. Atau bendanya itu milik siapa. Ya. Nah, contohnya ada his. Itu artinya dia punyanya dia laki-laki. Misalnya, his house, rumahnya dia laki-laki. Misalnya juga ada her house, rumahnya dia perempuan. Their house, rumah mereka, rumahnya mereka. Its house, rumahnya dia yang kita nggak tahu cewek atau cowoknya dan jumlahnya satu, ya. Kemudian kata benda yang ada tanda petik dan ada s setelahnya itu dia adalah juga kepemilikan. Saya ulangi lagi, kalau teman-teman menemukan ada tanda petik s di soal structure TOEFL, terutama yang asli dari TS ya, fix itu adalah kepemilikan, teman-teman. Bukan singkatan dari is atau was, ya. Karena kalau di soal structure TOEFL itu nggak boleh ada yang disingkat. Jadi kalau teman-teman menemukan tanda petik S, kata benda diikuti tanda petik S itu bukan singkatan tapi itu kepemilikan. Contoh misalnya kita bilang teorinya Darwin. Nah, itu nanti kalau ditranslate Darwin's theory. Misalnya lagi rumahnya Beta, nanti Beta's house. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke penanda keempat. Nah, tapi sebelum kita ke adjective determiner yang keempat, saya mau menjelaskan dulu ya, teman-teman. Untuk determiner nomor 1, 2, dan 3 tadi, kita hanya bisa pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Kita nggak bisa bilang the that book, ya, atau misalnya my the book, itu nggak bisa. Atau the my book nggak bisa. Salah satu aja, the book atau my book. Ya, jadi untuk 3 ini kita hanya bisa memilih salah satu saja. Nah, nanti setelah kita pilih salah satu untuk satu kata benda yang dijelaskan, setelahnya kita masukin determiner lagi nggak apa-apa. Nah, untuk jenis yang keempat itu namanya ordinal, angka, teman-teman, yang menunjukkan order atau urutan. Contoh yang pertama ada the first, yang pertama. The second, yang kedua. The last, yang terakhir. The next, yang berikutnya. Misalkan yang ke-10 itu the 10th. Yang ke-21, the 21st. Yang ke-22, the 22nd, dan seterusnya. Ya. Nah, itu adalah angka yang menunjukkan urutan. Dia tidak menentukan bendanya harus jamak atau tunggal ya, teman-teman. Karena dia bukan
quantifier atau penanda jumlah, tapi hanya menandakan urutan bendanya. Nah, yang kelima inilah yang menandakan jumlah bendanya atau istilahnya quantifier. Jadi angka yang menunjukkan jumlah bendanya nanti. Jadi beberapa ada yang harus diikuti tunggal, contohnya one. One itu harus diikuti kata benda satu, teman-teman. Contohnya, I have one pen. Nggak boleh kita bilang I have one pens. Saya punya satu bolpen, kan nggak enak. Kita hanya bisa bilang saya hanya punya satu bolpen. Seperti itu. Contoh lagi ada no, teman-teman. No itu artinya tidak satupun atau zero, nol. Ya. Kemudian ada only, satu-satunya. Bukan, kalau only yang dikata sifat bukan artinya hanya, tapi artinya satu-satunya ya. Kemudian ada each artinya setiap. Nah ini biasanya diikuti kata benda tunggal semuanya. Untuk no, one, only, sama each. Kemudian berikutnya ada two, itu artinya dua. Maka benda setelahnya harus jamak ya, dikasih s. Few artinya beberapa. Nah nanti setelahnya juga harus ditambahkan s. All artinya semua, sama kalau benda setelahnya bisa dihitung maka harus dijamakkan ya. Many itu nanti benda setelahnya harus jamak. A number of itu artinya sejumlah, teman-teman. Dia satu kata walaupun kelihatannya ada tiga kata ya. A number of itu satu kata, artinya sejumlah. Sama kayak a lot of. A lot of itu juga satu kata, artinya banyak ya. Maka benda setelahnya kalau bisa dihitung harus dijamakkan. Apalagi a number of itu harus hanya bisa dipakai untuk kata benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Seperti itu. Tapi kalau a lot of bebas, teman-teman. A lot of itu boleh diikuti benda yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung. Kalau bendanya bisa dihitung ya harus jamak. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada most. Itu artinya hampir semua. Ya, jadi most yang kata sifat itu bukan artinya paling tapi artinya hampir semua atau kebanyakan. Seperti itu. Kemudian ada enough artinya cukup. Some artinya beberapa. Much artinya banyak tapi untuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kemarin sudah kita singgung sedikit ketika kita mempelajari double komparatif ya. Kemudian berikutnya ada more. Di sini artinya bukan lebih tapi lebih banyak. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke determiner yang terakhir, saya mau menjelaskan sedikit ada tambahan teman-teman untuk kardinal yang quantity atau quantifier. Jadi penanda jumlah yang quantifier ini itu setelahnya boleh ditambahkan of. Misalnya one of, all of, some of, most of. Itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi ada syaratnya. Kalau kita mau bilang misalnya ya, one of. Itu setelahnya tidak boleh langsung diikuti kata benda. Nggak boleh. Ya, jadi harus ada determiner lain yaitu dari keluarganya the atau teman-temannya the. Maksudnya nomor 1 sampai nomor 3 tadi. Ya, jadi misalkan one of the people atau one of my friends seperti itu. Ya, jadi one of the diingat-ingat teman-teman. Some of the, most of the atau teman-temannya the. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk tambahan yang quantifier atau penanda jumlah. Kemudian yang terakhir, caranya kita bilang yang lain. Caranya bilang yang lain itu ada 3 ya. Kita bisa pakai other, artinya yang lain, another artinya juga yang lain, the other artinya juga yang lain. Nah, kok beda? Itu ada perbedaannya, teman-teman. Jadi sebenarnya dari kata other aja sih. Cuman karena yang ada yang ditambahin yaitu kata an sama kata the, maka penggunaannya ada perbedaan. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di kata benda setelahnya nanti. Kalau other, teman-teman, benda setelahnya itu bisa dihitung atau istilahnya countable ya, itu maka dia harus jamak. Jadi kalau bendanya bisa dihitung, bendanya harus jamak. Oke? Nah, tapi kalau bendanya nggak bisa dihitung atau uncountable, ya jangan dijamakkan. Karena bendanya nggak bisa dijamakkan, nggak bisa dihitung. Ya. Jadi ya udah uncountable, uncountable aja. Artinya other itu bisa countable, bisa uncountable benda setelahnya. Tapi kalau dia countable atau bisa dihitung, maka bendanya harus jamak. Seperti itu. Jadi itu other, teman-teman. Nah, kalau another, maka benda setelahnya, karena ada kata an, teman-teman. An itu kan artinya sebuah, seorang, seekor tadi kan. Maka benda setelahnya harus kata benda tunggal. Jadi benda yang bisa dihitung aja ya, atau countable noun aja. Dan harus tunggal. Atau singular noun. Nggak bisa diikuti oleh uncountable noun. Sama kayak penggunaan an. An itu nggak bisa diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. Sama kayak seperti itu. Dan yang terakhir, the other. Itu mengikuti penggunaan the, teman-teman.
Jadi the itu boleh diikuti kata benda apapun, otomatis kalau kita pakai the other, benda setelahnya bebas. Boleh bisa dihitung, boleh juga tidak bisa dihitung, boleh tunggal, boleh jamak. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai determiner. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke kata sifat jenis kedua, yaitu deskriptif atau epitet. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke kata sifat yang kedua, namanya deskriptif atau ada juga beberapa buku nyebutnya epitet. Nah, perbedaan dengan adjektif yang determiner tadi, deskriptif atau epitet ini tidak menentukan bentuk kata bendanya. Jadi setelahnya boleh diikuti jamak, boleh diikuti tunggal, nggak masalah. Ya, dia juga boleh berdiri tanpa kata benda, teman-teman. Contohnya kata beautiful. Kita bisa bilang seperti ini di dalam kalimat. Rita is beautiful. Titik. Nah, setelah beautiful nggak ada kata bendanya, nggak apa-apa. Nah, beautiful juga bisa setelahnya ditambahkan kata benda. Contohnya, Rita is a beautiful girl. Titik. Nah, itu setelahnya beautiful ada kata girl. Nah, itu adalah jenis kata sifat yang kedua, yaitu deskriptif atau epitet. Ya. Nah, ada 8 kategori, teman-teman, sesuai dari urutannya. Oke, jadi kalau misalkan ada lebih dari satu deskriptif yang menjelaskan kata benda, urutannya seperti ini. Oke, yang pertama ada quality atau karakter bendanya atau kualitas bendanya bagaimana secara umum, secara luas atau general gitu ya. Kemudian size itu ukuran bendanya seberapa. Kemudian age atau temperature itu umur atau suhunya bendanya. Ada participle itu adalah verb ing atau verb 3 yang menjelaskan bendanya. Kemudian ada shape itu bentuknya bendanya. Color itu adalah warnanya bendanya. Origin atau location itu bendanya dibuat di mana atau bendanya itu terletak di mana juga bisa. Dan yang terakhir ada material atau bahan bendanya itu dibuat dari apa. Nah, ini nggak perlu dihafal, teman-teman foto atau screenshot dulu. Silahkan sebelum kita bahas satu-satu untuk contohnya, teman-teman. Oke, sudah ya. Nah, kita bahas satu-satu untuk contohnya. Teman-teman, yang pertama ada quality or character. Jadi, bagaimana sih bendanya itu? Contohnya ada excessive, artinya berlebihan. Atau mungkin biasanya kalau dalam bahasa gaul kita nyebutnya alay gitu ya. Essential, artinya penting. Sama kayak important, sama kayak vital, sama kayak crucial. Sama, teman-teman. Accurate, itu artinya akurat atau tepat. Brittle, artinya lapuk atau rapuh. Distinct, artinya berbeda. Atau juga bisa kadang ada yang nyebutnya jauh juga bisa. Seperti sama kayak distant ya. Oke, lanjut untuk itu ada contoh untuk beberapa quality atau karakter benda. Berikutnya ada ukuran bendanya. Jadi seberapa besar bendanya itu. Contohnya tiny itu sangat kecil sama kayak minute. Tulisannya minute sama kayak menit ya. Kemudian ada massive artinya besar, large itu juga besar, microscopic itu mikroskopis, wide itu luas, tall itu tinggi dan lain-lain ya. Kemudian setelah size ada age or temperature, umur atau suhu. Nah, umur dan suhu kan sebenarnya dua kategori yang berbeda, teman-teman. Kenapa kok mereka dimasukkan ke dalam satu angka atau satu urutan? Karena mereka boleh dibolak-balik. Jadi, kalau teman-teman menemukan age atau temperature, boleh age dulu atau temperature dulu, nggak masalah. Ya. Contoh untuk age atau umur, kita punya old, tua, modern, itu modern, ancient sama archaic itu artinya kuno. New itu artinya baru, klasik artinya klasik gitu ya. Kemudian contohnya temperatur ada warm, hangat, cool, sejuk, cold, dingin, hot, panas, humid, lembab, wet, basah, dan seterusnya. Oke. Kemudian berikutnya ada participle. Nah, participle ini nanti itu adalah verb ing atau verb 3 yang menjadi kata sifat. Nah, kalau verb ing nanti artinya yang aktif ya. Kalau verb 3 itu yang itu pasif. Seperti itu. Nah, sekarang menjawab ya teman-teman kenapa verb ing dan verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat karena dia berubah menjadi kata sifat. Dan kata sifat nggak bisa jadi predikat seperti itu. Nah, contohnya yang verb ing itu ada existing, yang ada gitu ya. Operating itu yang beroperasi. Exasperating, yang melelahkan. Fascinating, yang menarik. Alternating, yang berubah-ubah gitu ya. Dominating, yang mendominasi.
Contohnya verb 3, used itu artinya yang terpakai atau bekas. Ya. Intended itu yang disengaja. Fixed itu yang difikskan atau bahasa Indonesia yang enak itu yang diputuskan gitu ya. Publish itu yang dipublikasikan, required itu yang dibutuhkan, preferred yang lebih disukai. Seperti itu. Nah, itu tadi participle. Contoh lagi ada berikutnya shape, bentuk bendanya. Contohnya ada circle, bulat, flat, datar, round, bulat 3 dimensi ya, bola, maaf. Artinya bentuk bola itu. Kemudian tubular, tabung, oval itu juga oval, concave itu cekung. Kalau cembung itu convex. Ya. Kemudian berikutnya ada color atau warna. Warna bendanya contohnya vibrant, artinya sama kayak colorful, banyak warna atau berwarna-warni. Marun itu artinya merah marun, colorless itu tidak berwarna ya, teman-teman. Opaque itu artinya transparan. Purple, ini bacanya purple ya, bukan purple, teman-teman. Karena banyak yang baca ini purple. Jadi ini bacanya purple pakai e. Artinya ungu, reddish artinya kemerahan. Nah, itu untuk warna dan masih banyak lagi misalnya yellow, kuning, yellowish, kekuningan dan seterusnya. Contoh lagi berikutnya ada origin atau location. Jadi bendanya itu dari mana atau terletak di mana. Contohnya ada Indian, itu dari Indian. Nah, Indian ini ada dua pengertian ya, teman-teman. Kalau Indian itu bisa berarti orang, maksudnya dari India. Indian juga bisa berarti dari suku suku Indian Amerika asli. Jadi ada dua arti. Nah, tapi kalau biasanya Indian yang suku Amerika itu sebelumnya biasanya ada American ya. Jadi American Indian seperti itu. Kemudian ada Spanish, itu dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Inggris, European dari Eropa, misalkan kalau dari Indonesia ya Indonesian, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah material atau bahan bendanya itu. Maksudnya bendanya itu terbuat dari apa. Contoh ya, ada wooden, terbuat dari kayu. Cotton dari kapas, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan seterusnya. Nah, itu tadi adalah jenis kata sifat yang deskriptif. Nah, sekarang yang terakhir, teman-teman. Yang terakhir ini namanya adalah noun ejang atau noun adjektif. Ini yang paling dekat dengan kata benda yang dijelaskan. Nah, noun ejang atau noun adjektif sendiri itu pengertiannya adalah kata sifat, tapi dibuat dari kata benda, teman-teman. Jadi kata benda itu di dalam kalimat juga bisa berfungsi sebagai kata sifat. Nah, kata sifat tadi fungsinya apa? Menjelaskan kata benda. Jadi kalau bisa dibilang noun adjunct itu adalah kata benda tapi menjelaskan kata benda lain. Seperti itu. Nah, kata benda yang bisa menjelaskan kata benda lain itu ada dua jenis. Yang pertama ada kata benda murni, ada juga yang dibuat dari gerund atau verb ing yang fungsinya sebagai kata benda, ya. Nah, contoh yang dibuat dari kata benda asli, teman-teman. Contohnya adalah pencil box atau pencil case. Artinya kotak pensil atau tempat pensil. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, misalnya kan kalau kita pergi ke toko, teman-teman, ke toko alat tulis. Nah, kalau kita beli kotak pensil, itu dikeluarkan kotaknya atau pensilnya sama penjualnya? Kotaknya ya, that's right. Nah, makanya kata pensil di situ, dia kan kata benda sebenarnya. Tapi ini fungsinya di sini, dia menjelaskan kata kotak. Makanya inilah kata benda yang difungsikan sebagai kata sifat. Jadi kata benda, kok menjelaskan kata benda? Berarti kata benda itu fungsinya sebagai noun ejang. Seperti itu. Contoh lagi ada shoe store, toko sepatu. Nah, kalau kita lihat toko sepatu, itu wujudnya toko, bukan sepatu ya teman-teman. Nah, maka kata sepatu di dalam toko sepatu, di dalam frase toko sepatu itu hanya penjelasnya saja. Nah, dibuat dari kata benda, inilah yang disebut dengan noun ejang, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bedak bayi atau baby powder. Kalau kita beli bedak bayi ke toko, nggak mungkin sama bapaknya dikeluarin bayi ya, pasti dikeluarin kotak. Seperti itu. Jadi kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelasnya saja. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan noun ejang. Jadi kata benda tapi menjelaskan kata benda lain. Jadi benda yang mencuri fungsinya kata sifat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga noun ejang itu dibuat dari gerund atau verb ing yang kata benda yang dibuat dari verb ing.
Nah, contohnya adalah drawing pen, bolpen lukis atau bolpen gambar, running shoes, sepatu lari, sewing machine, mesin jahit, dan seterusnya. Misalkan sajadah itu ya, praying mat atau praying carpet juga bisa, ada yang nyebutnya praying carpet, ada yang juga praying mat. Ya. Karpet untuk sholat dan seterusnya. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis kata sifat berdasarkan urutan dan contoh-contohnya. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh soal, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai kata sifat? Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya. Kalau nggak ada, sekarang kita ke contoh soal, teman-teman. Nah, contoh soalnya nanti seperti ini, caranya sama. Teman-teman cek dulu secara sentencing, cari dulu subjek predikat. Di soal, di situ ada predikat yaitu aroused, artinya membangkitkan. Subjeknya adalah social crusade. Kemudian di situ ada, ternyata sudah tidak ada teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya kalimat sudah lengkap ya. Nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, kalau kita lihat titik-titik itu berada di sebelum kata benda crusade yang letaknya di subjek. Nah, berarti itu adalah tempatnya kata sifat. Carikan A, B, C, D yang kata sifat. Karena kata sifat itu hanya menambahkan arti aja ke kata bendanya. Ada yang masih ingat A, B, C, D yang mana yang kata sifat, teman-teman? Iya, betul. Jawabannya adalah yang alfa, ya, teman-teman. Jawabannya yang alfa, Mister. Jadi no, itu teman-teman boleh cek lagi di bagian determiner, di bagian determiner yang ini, quantifier atau menunjukkan jumlahnya tadi. Ya, sebentar, saya bukakan dulu. Nah, ini, teman-teman. Sorry. Nah, ini. Jadi no itu artinya tak satu pun atau sama dengan zero. Ya. Nah, dia adalah kata sifat. Oke. Nah, jadi jawabannya yang tadi itu adalah yang alfa. Ya, artinya sebentar, saya bukakan dulu. Nah, artinya adalah tidak satupun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dari lebih besar atau lebih banyak gitu ya daripada ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, jawabannya yang alfa. Kalau yang Bravo kenapa salah, Mister? Karena Bravo sama Delta ya, teman-teman, itu kelas katanya adalah pronoun atau kata ganti. Nah, kata ganti di sini kalau kita masukkan nanti subjeknya double. Kan fungsinya kata ganti itu adalah kalau nggak subjek objek, teman-teman. Sama kayak kata benda. Bedanya kalau kata benda boleh ditambahkan kata sifat, kalau kata ganti tidak boleh. Nah, di sini nanti ada kata benda, ada kata ganti, nah kan double subjeknya. Jadi Bravo sama Delta nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie itu adalah materi kita besok, yaitu tentang keterangan. Ya. Nah, jadi jawabannya yang alfa. Kita lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada can achieve. Auxiliary verb sudah pasti dia predikat. Nah, sebelumnya kok ada satu koma, itu nggak bisa, teman-teman. Karena predikat itu sama subjek itu nggak boleh dipisah oleh satu koma. Ya, karena sama-sama pentingnya mereka, dan koma itu dipakai untuk menghubungkan atau menambahkan informasi tambahan di dalam kalimat. Sedangkan subjek predikat itu informasi inti, bukan informasi tambahan. Ya. Nah, berarti di sini kita kehilangan subjek. Carikan A, B, C, D yang subjek dan ada satu koma lagi. Ya, kalau ada dua koma malah nggak apa-apa, teman-teman, untuk memisahkan subjek predikat. Tapi kalau cuma satu nggak boleh. Ya, nah di pilihan A, B, C, D yang ada komanya cuma satu, yaitu yang delta. Ya, that's right, jawabannya teman-teman yaitu delta. Nah, nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Nah, ini informasi yang diapit oleh dua koma, itu informasi tambahan yang disebut dengan istilah apositif. Itu kalau teman-teman hapus nggak masalah. Ya. Nanti kalau diartikan, jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound itu dapat mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Oke, Gujo. Lanjut ke contoh berikutnya. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada is ya. Subjeknya adalah the Wilmington Oil Field.
Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap, nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, ya. Nah, tapi kalau kita lihat di situ kan setelah titik-titik ada kata benda. Nah, berarti ini tempatnya kata sifat. Oke. Yang alfa kata sifat, Bravo juga kata sifat, Charlie salah karena dia ada predikat lagi, Delta salah karena dia kata benda, teman-teman, bukan kata sifat. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris ada kata yang berakhiran TVT seperti ini, dia adalah kata benda, ya. Jadi kata benda tidak bisa menjelaskan kata benda. Maksudnya atau gini, teman-teman. Di sebelumnya titik-titik tadi itu ada kata one of. Tadi kan saya jelaskan, teman-teman, ada informasi tambahan tentang quantifier. Quantifier atau penanda jumlah dari benda itu bisa setelahnya ditambahkan of. Tapi ada syaratnya. Setelahnya tidak boleh langsung ketemu kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the. Nah, jadi dicari di pilihan A atau B yang ada kata the atau teman-temannya the. Nah, itu jawaban yang benar. Ya, betul. Jawabannya teman-teman adalah Bravo di situ ya. Jawabannya Bravo, teman-teman. Kalau yang alpha itu nggak ada the-nya, nggak bisa. Diingat-ingat ya, penanda jumlah, kalau mau dikasih off setelahnya tidak bisa langsung ketemu benda. Harus ada teman-temannya the dulu atau the. Jadi one of the oil fields misalnya. Atau one oil field itu boleh. Seperti itu. Jadi jawabannya Bravo. Nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan, Wilmington Oil Field di Long Beach, California adalah salah satu dari ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat atau di benua Amerika Serikat, seperti itu. Dia bukan benua ya sebenarnya, tapi nggak apa. Kita lanjut lagi. Contoh terakhir, teman-teman. Cari predikat. Di situ ada kata results. Subjeknya adalah a federal type. Nah, sudah lengkap, ada subjek, sudah ada predikat, tapi tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap ya. Nah, di sebelum titik-titik itu ada preposisi. Nah, teman-teman, sebenarnya preposisi itu materi kita besok. Sama kayak adverb ya. Nah, tapi kita sudah singgung sedikit di materi-materi sebelumnya ya. Setelah preposisi itu harus ada kata benda sebagai object of preposition-nya atau kata ganti gitu ya. Yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Nah, objek itu dibuatnya sama dengan subjek, teman-teman. Kalau nggak kata benda, ya kata ganti. Dan kalau kita lihat di pilihan ganda, itu panjang-panjang. Nah, yang bisa memanjangkan kata benda atau objek itu hanyalah kata sifat yang letaknya di sebelum kata bendanya. Jadi cari di pilihan ganda susunan adjektif diikuti oleh kata benda. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa. Ya, di situ ada determiner ada deskriptif vertical, ada noun adjunct, power, baru kata benda yang dijelaskan yaitu distribution. Ya, jawabannya alfa. Bravo salah karena ada predikat lagi, sedangkan nggak ada conjunction di soal. Charlie di situ tidak ada kata benda sebagai object of preposition in. Ya, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta di situ ada predikat lagi, sedangkan nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat nanti jadi salah ya. Jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan, jenis pemerintahan federal berdampak pada eh, pe, pembagian kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah ya teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Kita cek bersama. Di situ ada predikat magnified, subjeknya adalah telescopes ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat titik-titik berada di sebelum kata benda, di subjek, yaitu adalah tempatnya kata sifat. Nah, jawabannya adalah yang Bravo ya.
Alpha salah karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie itu subjek predikatnya nanti jadi double. Kita nanti butuh conjunction jadinya. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta masih ingat materi hari kedua, fanboys tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi jawabannya yang Bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca, the telescopes of the 1900s magnified objects 33 times of their original size. Kalau diartikan, teleskop-teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali dari ukuran asli mereka. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alpha ya. Kita cek teman-teman. Di situ ada predikat is known, subjeknya adalah state. Kemudian ada conjunction because, subjeknya Yoming women, predikatnya adalah were. Nah, kalimat sudah lengkap, right? Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Gak ada masalah dengan sentencing. Berarti masalahnya di phrasing. Kita lihat titik-titik berada di mana. Titik-titik ternyata berada di sebelum kata benda state di subjek. Itu tempatnya kata sifat. Ya, jawabannya adalah yang alpha. Good job. Nanti kalau diartikan, negara bagian Yoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita Yoming merupakan yang pertama kali di bangsa tersebut untuk mengikuti pemilu atau pemilihan presiden seperti itu. Oke, next number, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alpha dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Kita cek ya, teman-teman. Nah, di situ ada predikat begin, subjeknya education, ada conjunction although di depan. Kemudian setelah koma, itu ada predikat lagi has occurred, subjeknya adalah chief growth. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Conjunction, subjek, predikat, koma, subjek, predikat. Nah, masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Titik-titik itu berada di sebelum kata benda di subjek growth. Berarti itu tempatnya kata sifat. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang alpha. Betul, teman-teman. Nanti kalau diartikan, meskipun pendidikan untuk orang dewasa di Amerika Serikat itu berawal di zaman kolonial, eh, pertumbuhan pokoknya atau kemunculan utamanya itu telah terjadi sejak 1920-an. Kurang lebih kalau diartikan seperti itu. Bravo salah karena dia ada conjunction lagi. Charlie juga sama. Nah, kalau yang delta nanti ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction lagi. Nanti malah jadi pemborosan ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang alpha. Nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban bravo, 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 bravo. Dan saya lihat semua menjawab bravo ya. Ternyata nggak ada yang memilih Charlie. Ya, betul teman-teman, jawabannya bravo. Ada yang tahu yang Charlie itu salahnya kenapa, teman-teman?
Ya betul, kalau ada of nggak boleh langsung kata benda ya, nanti jadi kurang the, that's right. Jadi harusnya three of the angles itu malah boleh. Betul, tapi kalau three of angles saja nggak bisa, itu salah ya teman-teman. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang bravo. Ada predikat at, subjeknya angles, tapi tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat, tidak ada predikat lagi, kalimat berarti sudah lengkap. Nah, titik-titik berada di sebelum kata benda, kita hanya butuh kata sifat saja ya. Alpha salah karena ada conjunction, Charlie salah karena itu tadi ya, tidak ada the di sini. Nggak boleh langsung off kata benda untuk penanda jumlah, di off terus kata benda nggak bisa, harus ada the atau teman-temannya the. Kalau yang delta ada predikat lagi, jadi nggak bisa, nanti kita butuh conjunction ya. Jadi jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan, ketiga sudut dari segitiga apapun itu selalu berjumlah hingga 180 derajat, seperti itu. Oke, next number. Sebentar, kita lanjut teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat sepenuhnya menjawab delta ya. That's right, kita cek bareng teman-teman. Di situ ada predikat are called, subjeknya depressions. Nah, berarti nggak ada masalah dengan sentencing ya. Masalahnya di phrasing, titik-titik berada di sebelum kata benda depressions, itu tempatnya kata sifat. Ya, jawabannya yang tepat adalah delta. Nanti kalau dibaca, the deep depressions in the ocean floor are called trenches. Jadi, cekungan yang dalam di dasar laut disebut palung, seperti itu. Lanjut lagi teman-teman. Nomor terakhir 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta, bravo. Oke, antara bravo atau delta kita cek bersama teman-teman. Di situ ada predikat dates back to ya, itu jadi satu teman-teman. Subjeknya adalah map. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap ya, nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing ya, teman-teman. Titik-titik berada di sebelumnya subjek, berarti maksudnya di sebelumnya kata benda, berarti itu tempatnya kata sifat. Nah, jawaban yang tepat adalah yang alfa nggak bisa karena verb 3 kalau dia panjang seperti ini, diletakkan sebelumnya subjek, itu nanti menjadi penanda inversi nomor 5. Ya, sedangkan di soal tidak diinversi, artinya yang alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo tiba-tiba ada conjunction. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Yang Charlie ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang delta. Nanti kalau diartikan kurang lebih, peta tertua yang diketahui itu berasal dari sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Atau berumur mungkin diartikan seperti itu ya. Jadi peta tertua yang diketahui itu berumur sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata sifat dan penerapannya di soal structure TOEFL. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Baik, sudah saya absen juga. Thank you so much for today, everyone. I'll see you again next time. And see you. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a great day, guys. See you next time.